Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, ini momen terepik menurut saya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian membungkam omon-omon para provokator yang senantiasa ingin melakukan adu domba, memecah belah hubungan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali mempermalukan para gerombolan pembenci dengan gaya kocaknya, dan ini pasti akan menjadi pukulan telak bagi mereka yang selama ini nyinyir dan melakukan adu domba pemecah belahan antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Itu kerjaan Refli Harun, Abraham sama Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Dan Kadang-kadang juga kalau saya mau tahu Rocky Gero yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Jangan takut Pak Jenderal, rakyat bersama Pak Jenderal. Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah. Ya kan? Betul. Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik. Nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir, memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin.
kerja terus, siang malam Sabtu Minggu. Kita tidak gembor-gembor, kita tidak manggil-manggil wartawan, kita tidak bikin ini itu, karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Joko Widodo. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya, maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Luar biasa memang Pak Prabowo Subianto. Iya kan? Emang enak kalah. Betul ikhlas untuk bangsa dan negara. Sedih kan? Salut Pak Presiden, salut Pak Jenderal. Pekerjaan beliau, semoga sehat selalu. Saya heran ya. Selalu cari-cari kesalahan, cari-cari. Dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing biji ketitik, sing olo ketoro, ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu, hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian geopolitik, rivalitas adidaya, nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik. Kemudian PBB meramalkan dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun akan datang kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Ya. Kedua, energi. Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit. Jadi saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli
kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong endasmu, tapi nggak boleh gitu ya. Dasmu, mantap Pak Jenderal. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Ya, pangan, energi, kunci itu. Kalau sudah kita aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Gak usah kita khawatir rupiah berapa, ya kan? Rupiah 15.000, 16.000, ya kan? Kita amankan pangan kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi. Dan kita hitung kekayaan Indonesia luar biasa, pada saatnya akan saya laporkan ke rakyat, ke masyarakat. Tapi percayalah saudara-saudara yang muda-muda, ya, kalau saya agak muda, kalian masih muda, masa depan kalian gemilang, masa depan bangsa Indonesia gemilang. Kita tapi tetap harus waspada. Eling lan waspodo, harus waspada, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut, jangan mau dibakar-bakar. Saya yakin bahwa pemain-pemain itu mau tidak mau, mungkin ngerti tidak ngerti, di belakangnya saya cium kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, aman, dan sejahtera. Sangat menarik apa yang kemudian menjadi pidato Bapak Presiden Prabowo di hadapan ribuan kader PAN. Dan memang ketika kita melihat di media sosial, baik di YouTube, podcast-podcast yang kemudian dilakukan oleh gerombolan para pembeci, khususnya Refli Harun, Rocky Gerung, Abraham Samad, itu mereka sibuk nyinyir, mereka sibuk melakukan adu domba untuk kemudian memecah belah hubungan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dan pidato ini kembali menegaskan bahwa seberapa kuat pun kalian melakukan provokasi, pastikan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan pernah mengkhianati persahabatannya dengan Bapak Joko Widodo, berbeda dengan emak kalian, Mak Banteng, yang kemudian mengkhianati perjanjian batu tulis yang mempertegas bahwa di Pilpres 2004 akan mengusung Bapak Prabowo sebagai calon presiden, namun kenyataannya Ibu Megawati mengkhianati perjanjian tersebut. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.